Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya ada di pinggir jalan di sekitaran Pamulang. Hari ini saya akan membahas tentang fenomena kurban di tengah naiknya BBM ya tentunya ya teman-teman ya. Dan kita akan coba cari narasumber on the spot yang mungkin kita bisa tanyai terkait dengan kurban kali ini di tengah kenaikan BBM. Dan di sebelah kanan saya kayak kelihatan udah ada bapak-bapak tuh. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. sibuk nggak? Lumayan. Bisa diganggu nggak? Bisa diganggu nggak? Bisa. Bisa ya. Bisa. Pak, saya mau nanya-nanya dong nih Pak, Boleh, boleh, terkait boleh. dengan ini nih kurban nih. Oh, kurban. Iya Oh, kurban bentar kan, lagi nih. iya. Bentar lagi. Bentar lagi. Jadi kira-kira nih, menurut Bapak nih ada nggak nih efek dari kenaikan BBM dengan kurban? Efek sih mungkin ada, gitu ada karena memang kenaikan harga BBM-nya baru, gitu baru karena sekarang ini nih. Jadi kemungkinan para peniat yang baru nih yang mungkin ada kendala gitu. Kalau yang sudah dari sebelum-sebelumnya mungkin mereka sudah punya tabungan kurban sendiri. Nah, kalau dalam kondisi sekarang nih, Bapak sendiri nih, kira-kira Bapak masih ada punya keinginan nggak buat berkurban? Kurban sih menurut saya wajib ya gitu, kalau menurut saya gitu wajib, memang dari sebelum-sebelumnya memang kita harus sudah siapkan gitu. Jadi Bapak kemungkinan besar tetap akan kurban nih? Insya Allah akan berkurban. Bapak lebih melihat kurban ini sebagai ibadah atau sebuah amal sosial gitu Pak? Ibadah sih menurut saya, ibadah. Dampaknya gimana Pak? Dampaknya sih ada keberkahan sendiri yang udah kita bakal kita jalanin gitu. Nah kalau misalnya nih ada sebagian masyarakat yang belum bisa berkurban, kira-kira ada nggak yang bisa dilakukan? eh Biasanya di lembaga-lembaga sosial itu ada sedekah daging ya, sedekah daging yang untuk di pedalaman atau bisa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina gitu. Jadi walaupun belum bisa berkurban tahun ini, masih ada kesempatan amal jariah yaitu sedekah daging. Nah kira-kira nih ada nggak harapan Bapak nih bagi orang-orang yang punya kelebihan rezeki di momen Idul Adha nanti? Gimana gimana? Harapan Bapak nih, kira-kira ada nggak yang ingin Bapak sampaikan buat para calon pekurban nih di Idul Adha nanti? Oh, harapannya sih cari hewan kurban yang terbaik, gitu terbaik, yang bagus, biar supaya masyarakat bisa makan daging kurbannya yang dengan layak. Oke, Bapak dengan siapa Pak? Bang Ipul. Oh, Bang Ipul. Iya. Oke, sekarang kita coba cari narasumber yang lain. Ini kebetulan, kita ketemu nih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Sibuk nggak? Bisa diganggu nggak? warahmatullahi. Bisa Pak, Bisa, bisa. silakan. Ini saya mau nanya tentang fenomena kenaikan BBM dengan fenomena Idul Adha yang nanti akan sebentar lagi disambut oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia. Ibu, saya punya 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, menurut Ibu nih kurban itu penting nggak sih bagi kehidupan seorang Muslim? Penting, buat saya penting. Kenapa Bu? Bagi kita umat Muslim yang bertauhid, yang meyakini bahwa itu adalah eh, wajib ya bagi, terutama bagi yang sudah mampu, bahkan yang belum mampu pun mereka tetap mengusahakan seperti itu. Untuk Nah, kalau di dalam kondisi sekarang nih, kondisi ekonomi yang sekarang kita sama-sama tahu nih, BBM naik, bahan pokok juga pasti berangsur naik gitu ya. Kira-kira Ibu punya keinginan nggak buat berkurban di tahun ini? berkurban tetap, Berkurban. ya. Padahal mobilnya satu kali ngisi bensin harga 1 ekor kambing nih Bu. Iya, kalau full tangki ya bisa 1,5 ya Pak. Iya iya iya. Tapi tetap akan berkurban. Bismillah, berkurban. Nah, menurut Ibu sendiri melihat kurban itu ini sebagai sebuah rutinitas ibadah atau memang punya dampak sosial yang memang kita pengen capai? Dampak sosial khususnya bagi mereka yang duafa, kemudian mereka yang berada di pelosok negeri, daerah yang sulit terjangkau ya, bahkan mungkin mereka menikmati daging sapi maupun kambing hanya di saat momen Idul Adha saja. Nah,
Tapi kan di sebagian besar masyarakat kita juga ada yang pastinya kesulitan ya untuk berkurban ya karena faktor ekonomi dan lain-lainnya. Menurut Ibu masih ada nggak sih yang bisa kita lakukan nih di Idul Adha ini meskipun kita nggak bisa berkurban? Oh, bisa dengan sedekah daging, Pak. Sedekah daging aja ke gerak bareng. Maksudnya gimana nih Bu? Iya, jadi Bapak Ibu bisa menyisihkan uangnya gitu ya ataupun dana untuk ikut sedekah daging. Karena kalau beli hewan kurban kita harus dengan nominal mungkin untuk saat ini belum memungkinkan, jadi bisa dengan sedekah daging seperti itu. Yang nilainya tentunya nggak jauh lebih besar ya. Betul, masih sangat terjangkau. Bahkan bisa disisihkan dari jajan kopi barangkali atau dessert dan lain-lain seperti itu. Oke, nah terakhir ada nggak harapan Ibu nih bagi orang-orang yang punya kelebihan rezeki di momen Idul Adha ini? Harapan saya bagi Bapak Ibu Mudoi di luar sana yang tahun ini mungkin di hari-hari sebelumnya atau di bulan-bulan sebelumnya sudah menyisihkan dana untuk berkurban. Saya berharap mereka tidak berubah pikiran karena dengan kondisi ekonomi seperti sekarang ini gitu. Luruskan niat, ingin berkurban, yuk tetap berkurban di tahun ini. Baik Ibu, terima kasih. Ibu namanya siapa Bu? Mohon maaf. Fitri, Pak. Oh Fitri ya. Oke, makasih banyak. Baik teman-teman semua, itu wawancara saya dengan Fitri. Beliau lagi ngeres di pinggir jalan. Dan alhamdulillah kita bisa dapatkan dan kita bisa sedikit simpulkan bahwa keinginan besar bagi masyarakat kita untuk tetap bisa menjalankan kurban di tengah kondisi ekonomi yang tidak sedang baik-baik saja. Mudah-mudahan informasi dari wawancara ini bisa memotivasi kita untuk bisa mengikhtiarkan berkurban di tahun ini. Mudah-mudahan ini kurban yang terbaik buat kita. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.